Siapa sangka Timnas Indonesia pernah memiliki striker terbaik dalam sejarah Indonesia. Berbagai prestasi pernah diraih oleh striker yang berasal dari Papua ini. Memang, tanah Papua sering disebut Brazilnya Indonesia. Dibuktikan dari banyaknya talenta sepak bola yang lahir di sana. Tetapi, yang paling menjadi sorotan legenda Timnas Indonesia yakni Boas Solosa. Pemain yang memiliki nama lengkap Boas Theophilus Erwin Solosa ini dilahirkan pada 16 Maret 1984 di Sorong, Papua Barat. Sejak kecil, Boas sudah menunjukkan bakatnya dalam sepak bola. Boas adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Hampir semua dari mereka adalah pemain sepak bola profesional, seperti Ortizan dan Nehemia Solosa. Boas Solosa mengawali karirnya dengan membela klub amatir PS Putra Yohan di Papua dengan status pemain binaan tahun 1999 sampai 2000. Kemudian, ia pindah ke Perserui, klub amatir lainnya di Papua pada tahun 2000 hingga 2001. Boas Solosa pindah dari Sorong ke Jayapura, tinggal dengan sang paman untuk sekolah sejak duduk di kelas 1 SMA. Hal ini dikarenakan ayahnya meninggal dunia pada tahun 2000, sehingga Boas diharuskan sekolah oleh pamannya di Jayapura. Saat itu, ia harus fokus menjalani sekolah dan tidak boleh terlalu serius menekuni dunia sepak bola. Boas Solosa menyebut keinginannya menjadi pesepak bola profesional sempat tak direstui keluarganya, terutama oleh sang paman yang mempunyai karakter keras. Diketahui, paman Boas Solosa bernama Jacobus Perfidia Solosa, sosok yang menjabat sebagai gubernur Papua periode 2000 hingga 2005. Boas kemudian mendapatkan informasi mengenai seleksi tim Papua yang akan mengikuti PON 2004 yang berlangsung di Palembang. Ia secara diam-diam mengikuti seleksi tim untuk mengikuti PON di Sumatera Selatan itu. Saya dapat informasi soal seleksi PON. Saya memberanikan ikut, tapi tanpa sepengetahuan paman saya, ungkap Boas. Dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-16 yang diselenggarakan di Sumatera Selatan tahun 2004, penampilan Boas mencuri perhatian pelatih tim nasional Indonesia, Peter White. Hal ini dikarenakan Boas menjadi top skor dengan total 10 gol yang kemudian membawanya menuju Piala Tiger 2004 saat berusia 18 tahun. Boas pernah dijuluki sebagai anak ajaib ketika dibawa oleh Peter White dan menampilkan penampilan memukau di Ho Chi Minh pada ajang Piala Tiger tersebut. Sejak tahun 2005, Boas mulai membela Persipura Jayapura, salah satu tim terbaik di Indonesia. Ia dipercaya menjadi kapten tim oleh pelatih. Sejak saat itu, Boas selalu langganan menjadi pemain utama di tim nasional. Ia mengikuti beberapa laga internasional, mulai dari kejuaraan tingkat Asia Tenggara, Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia. Ia dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri mencetak gol dan kecepatan yang tinggi. Selain itu, ia juga memiliki akurasi umpan yang baik, tendangan kaki kiri dan kanan yang sama baiknya, serta teknik membawa bola di atas rata-rata. Hal ini juga didukung oleh kondisi fisiknya yang kuat. Kualitas teknik dan skill yang dimilikinya menjadikan Boas sebagai striker Indonesia yang mampu bersaing dengan striker asing dalam urusan mencetak gol dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Liga Indonesia. Setelah hampir 10 tahun bersama Persipura sejak 2005, tahun ke tahun karir sepak bola Boas semakin berkembang. Ia menjadi incaran klub-klub papan atas di Indonesia. Bahkan, ia sempat ditawar oleh klub asal Belanda VVV Venlo pada tahun 2011. Tapi, ia menolaknya dan memilih tetap bergabung dengan Persipura. Kesetiaannya pun dibayar lunas ketika Boas mengantarkan Persipura menjuarai Liga Indonesia musim 2012-2013. Boas juga sempat merasakan bergabung dengan klub Pusmania Borneo FC untuk menghadapi ajang pramusim turnamen Piala Presiden 2015.
Dikarenakan pada musim itu, Liga Indonesia diterpa badai hebat. Kompetisi terpaksa dihentikan karena konflik Kemenpora dan PSSI. Di tahun 2016, Boas sempat bermain di Karsai FC Timor Leste, walau hanya sebentar. Setelah itu, Boas kembali bergabung dengan Persipura untuk mengikuti Indonesia Soccer Championship 2016. Di akhir karirnya, Boas Solosa kembali bermain di Borneo FC pada tahun 2021-2022. Hanya 1 tahun di Borneo FC, Boas Solosa pindah ke PSS Sleman dan hanya tampil 10 kali main. Setelah itu, Boas hengkang ke Persewar Waropen. Boas bersama Persipura tercatat sukses menorehkan 4 kali gelar juara Liga Indonesia dan 3 kali menjadi top skor. Tak heran, banyak prestasi yang ia torehkan baik individu maupun secara tim. Boas berhasil membawa tim Persipura juara Liga Super Indonesia tahun 2005, 2009, 2011, dan 2013 serta juara lainnya. Tentunya, dengan memiliki skill dan finishing yang luar biasa, Boas sebagai penyerang murni mampu menjadi ancaman gawang lawan. Namun, gemilangnya karir Boas Solosa tidak terlepas dari konflik yang menghantam dirinya. Boas Solosa beberapa kali bermasalah dengan kedisiplinannya, sehingga dirinya terkesan sebagai pemain timnas Indonesia yang sulit diatur. Bahkan, Boas sempat difitnah tidak nasionalis. Kisah Boas Solosa, legenda timnas Indonesia yang sempat difitnah tak nasionalis karena ia tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan. Citranya sebagai pemain yang tidak nasionalis terus melekat selama Boas berkarir bersama timnas Indonesia. Seperti pada pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan pada tahun 2011 lalu. Pemain yang lainnya dengan hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan, sementara Boas hanya berdiam diri dengan wajah datar. Sikapnya demikian mengundang pertanyaan apakah ia tidak bersemangat untuk membela Indonesia. Boas pernah berkata, "Jangan pernah menyebut saya tidak nasionalis. Kaki saya 2 kali patah untuk membela timnas, bukan Persipura." Benar yang dikatakan Boas Solosa. Kakak Boci sempat ditackle sangat keras oleh Baihaki Haizan saat melawan Singapura di Stadion Gelora Bung Karno pada ajang Piala AFF 2004. Petaka itu kembali lagi. Boas Solosa mengalami patah kaki untuk kedua kalinya jelang turnamen Piala Asia 2007. Dalam laga uji coba melawan timnas Hong Kong, walau dikecewakan oleh PSSI lantaran tidak mendapatkan perhatian penuh selama 2 kali cedera, Boas tetap mau membela negara. Dari sini kita bisa melihat jiwa nasionalisme yang besar dari Boas Solosa untuk membela negara Republik Indonesia. Boas Solosa bisa dikatakan sebagai pesepak bola terbaik yang dihasilkan Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Di Indonesia, sangat langka ada pemain yang memiliki karakter seperti Boas. Pemain satu ini memiliki kecepatan, ketajaman, dan skill yang luar biasa. Mungkin timnas Indonesia akan menjadi tim yang sangat menakutkan jika Boas Solosa hadir di era kepelatihan Sintayong. Apakah Anda bisa membayangkannya? Tetap saksikan Away Goals untuk kabar terbaru berita sepak bola. Salam Away Goals.